Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, suara ayam berkokok dari rumah tetangga terdengar bersahut-sahutan. Darmo sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia menjerang air di dapur sempit rumahnya sambil mengenakan sarung kumal. Rumah kecil berdinding semen kasar itu hanya memiliki 2 kamar dan ruang tengah yang juga difungsikan sebagai ruang tamu. Di dapur, Rini, istrinya, sedang duduk di bangku pendek, sibuk mengaduk kopi sambil sesekali melihat jam dinding. "Mas, nanti jangan lupa ke rumah Bu Wati," katanya. "Mesin cuci dia rusak. Lumayan kalau dikasih duit servis," ujar Rini tanpa menoleh. "Iya," jawab Darmo singkat. Ia sudah terbiasa mengambil pekerjaan serabutan, mulai dari memperbaiki alat rumah tangga, bantu-bantu bangunan, sampai angkut barang di pasar. Tidak, tetap, tapi cukup buat makan dan bayar listrik. Rini berdiri, membawa 2 gelas kopi ke ruang depan. Ia duduk dan mulai bercerita panjang lebar tentang kunjungannya ke rumah kakaknya kemarin sore. Darmo hanya mendengarkan, tak terlalu menanggapi. "Kak, Dewi itu enak ya hidupnya. Rumahnya luas, ada pembantu, tiap pagi tinggal duduk makan. Si Surya juga tiap minggu antar belanja ke kota. Nggak kayak kita. Makan aja kadang harus ngitung sisa beras," gumam Rini sambil mengaduk kopinya lagi. Darmo diam. Ia sudah hafal arah pembicaraan seperti itu. Hampir setiap kali Rini pulang dari rumah Dewi, nada bicaranya berubah. Nada yang membawa perbandingan, seolah kehidupan mereka tak layak disebut rumah tangga. "Kalau dulu aku milih yang lain, mungkin nasibku nggak begini," tambah Rini setengah berbisik. Kalimat itu menusuk telinga Darmo, tapi ia tetap tak membalas. Ia hanya berdiri, membawa gelas kopinya ke dapur, lalu menggantungkan jaket kerjanya di pundak. "Aku berangkat dulu." Rini tak menjawab. Matanya masih menatap keluar jendela, seolah ingin berada di tempat lain. Di luar, suasana kampung masih sepi. Beberapa anak kecil bermain di gang sempit. Rumah-rumah berjejer rapat, sebagian sudah direnovasi, sebagian lainnya seperti rumah Darmo, masih sederhana. Rumah ibunya berada 3 rumah dari tempat mereka, namun akhir-akhir ini Darmo jarang mampir. Sejak pembagian warisan diumumkan 2 bulan lalu, suasana jadi aneh. Meski orang tuanya belum meninggal, ayah dan ibunya memutuskan membagi tanah dan rumah ke anak-anak mereka. Kakaknya Dewi mendapat tanah paling luas di depan jalan raya. Darmo hanya kebagian rumah tua di pinggir kebun. Rumah yang bahkan belum ia tengok lagi sejak warisan dibagikan. Saat itu, tak ada bantahan. Darmo hanya mengangguk, meski jelas terlihat siapa yang lebih diutamakan. Langkah Darmo terhenti di depan rumah ibunya. Pintu terbuka. Ibu Darmo sedang menyapu halaman, mengenakan daster lusuh dan kerudung seadanya. "Ndak kerja dulu, Mo?" sapa sang ibu. "Ini mau ke rumah Bu Wati dulu, mesin cucinya rusak." Ibunya mengangguk pelan. "Kalau sore sempat, mampir ya. Tadi kakakmu titip makanan." "Kak Dewi?" tanya Darmo. "Iya. Katanya kasihan kamu dan Rini, gak pernah makan." "Enak." Darmo terdiam. Ia tahu kalimat itu terdengar seperti bentuk perhatian, tapi ia juga paham cara Dewi menyampaikannya ke ibunya kemungkinan besar dengan sindiran. Seolah-olah kehidupan Darmo selalu butuh belas kasihan. Sore harinya, Darmo pulang lebih cepat. Mesin cuci Bu Wati ternyata hanya selangnya yang copot. Ia hanya dibayar 5.000 dan sepotong gorengan, tapi cukup untuk beli bensin buat besok. Saat memasuki rumah, aroma masakan langsung tercium. Di meja makan, sudah tersaji ayam goreng, sambal terasi, dan sayur asem. "Dari rumah Kak Dewi," ujar Rini cepat, tanpa menoleh. Darmo duduk, mencuci tangan, lalu mengambil nasi. Ia makan tanpa bicara. Di seberangnya, Rini menatapnya dengan tatapan menggantung. "Mas, Kak Dewi bilang, rumah tua yang kamu dapat itu lebih baik dijual aja. Gak layak ditempati. Nanti uangnya bisa buat buka usaha kecil-kecilan." Darmo berhenti mengunyah.
Dia yang dapat tanah bagus, kenapa ikut ngatur rumah tua yang aku dapat? Ya dia cuma nyaranin. Dia bilang dia bisa bantu cari pembeli. Katanya ada orang mau beli dengan harga lumayan. Rini, itu rumah kakekku. Rumah itu bukan cuma bangunan. Banyak kenangan di sana. Rini mendengus pelan. Kenangan gak bisa bikin dapur ngebul, Mas. Suasana makan malam itu berubah dingin. Tak ada lagi suara selain sendok yang mengenai piring. Di luar, langit mulai mendung, angin bertiup pelan lewat celah jendela. Malamnya, Darmo duduk di teras, menyalakan sebatang rokok, termenung. Rini sudah masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Dari kejauhan, terdengar suara motor Surya, suami Dewi, melintas pulang. Darmo hanya melirik, lalu kembali menatap lantai semen yang mulai retak di beberapa bagian. Ia tahu, retaknya bukan hanya di lantai, tapi juga di dalam rumah tangganya, di hubungan dengan kakaknya, bahkan mungkin juga di hati ibunya. Dan semuanya bermula bukan dari warisan itu, tapi dari cara mereka memperlakukannya. Hingga malam makin larut, dan hanya suara jangkrik menemani diamnya. 2 minggu terakhir, sikap Lilis berubah. Ia lebih sering diam, tapi kalau bicara nadanya tajam. Pagi hari, ia hanya menyiapkan kopi tanpa sarapan. Pulang dari rumah Narti, kakaknya, Lilis langsung masuk kamar atau duduk melipat baju sambil mengomel, pelan. "Coba kalau kamu kayak Mas Harjono, Mo," katanya suatu sore. Saat Darmo baru saja pulang membawa ember cat dari proyek harian. Kerja di kantor, jelas penghasilannya. Nggak harus ngangkut-ngangkut semen kayak orang nggak punya masa depan. Darmo tidak menjawab. Ia meletakkan ember cat di pojok rumah, lalu mencuci tangan di bak air. Kata-kata itu bukan yang pertama. Tapi makin hari, makin sering terlontar. Dan semua dimulai setelah Lilis sering mampir ke rumah Narti. Narti tinggal di gang besar. Rumahnya luas. Halamannya ada taman kecil. Suaminya, Harjono, bekerja di kantor kelurahan sebagai kepala bagian, administrasi. Penampilannya rapi, bajunya selalu disetrika licin. Kalau ada acara keluarga, Harjono yang paling sibuk bicara, paling banyak memberi masukan. Lilis, sejak awal menikah dengan Darmo, memang sering dibandingkan diam-diam oleh keluarganya dengan kakaknya. Tapi sekarang, perbandingan itu datang dari mulutnya sendiri. Tak disembunyikan lagi. Suatu malam, Darmo tak bisa tidur. Suara nyamuk berdengung dan kepalanya penuh pikiran. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan rokok, lalu mendengar suara langkah kaki keluar dari kamar. Lilis mengambil jaket dan membuka pintu. "Mau kemana malam-malam begini?" tanya Darmo. "Ke rumah Narti. Tadi sore belum sempat ngobrol. Katanya, nah penting," jawab Lilis sambil berjalan cepat. Darmo memandangi pintu yang tertutup kembali. Perasaan tak enak mengganjal di dadanya. Esok malamnya, Darmo menyusul diam-diam. Ia berjalan melewati gang belakang, menyusup lewat pagar kecil yang mengarah ke dapur rumah Narti. Jendela dapur terbuka. Cahaya remang dari lampu gantung memperlihatkan sosok Narti dan Lilis duduk di kursi panjang, minum teh. Darmo berdiri di balik semak. Suaranya cukup jelas terdengar. "Narti, aku bingung. Hidupku makin berat. Darmo tuh kerja nggak jelas. Kadang dapet, kadang enggak. Aku capek harus terus sabar," ujar Lilis lirih. "Makanya dari dulu aku bilang, kamu tuh terlalu buru-buru nikah sama dia. Harjono itu sebenarnya dulu suka sama kamu, tapi kamu pilih tukang servis radio itu." Lilis tertawa kecil, getir. "Sekarang udah nggak bisa balik, Nar." Narti mencondongkan tubuh. "Bisa aja kalau kamu mau tegas. Tinggalin Darmo, kamu masih muda. Harjono juga bilang kamu cantik, lebih terawat daripada istri tetangga. Tapi aku takut. Aku juga masih sayang." "Mungkin." "Sayang? Dia itu beban, Lis. Kamu mikir anak, mikir masa depan. Masa terus hidup kayak gini terus? Lihat tuh. Harjono bisa bantu kamu kalau kamu mau. Tinggal kamu pilih. Harjono juga udah cerita sama Bulik. Katanya kamu harus diselamatkan dari hidup nelangsa." Darmo menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Tangannya mengepal. Tapi ia tak bergerak dari tempatnya.
Kata-kata itu menampar lebih keras dari pukulan manapun. Ia mundur perlahan, lalu berbalik dan berjalan pulang tanpa suara. Malam itu ia tak tidur. Ia duduk di lantai ruang tamu sampai subuh. Wajah Lilis, suara Narti, dan nama Harjono terus berputar di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Darmo mendapati ibunya mengenakan gelang emas baru. "Dari mana, Bu?" tanyanya sambil duduk di teras. "Oh, ini dikasih Harjono. Katanya buat ibu biar nggak kelihatan tua-tua amat," jawab ibunya sambil tertawa kecil. Darmo mengangguk pelan. "Harjono juga suka ngasih uang belanja," bilangnya. "Dia kasihan sama ibu sendirian di rumah. Kalau nggak ada dia, mungkin dapur ibu nggak ngebul." Kalimat itu membuat Darmo semakin yakin. Harjono sedang berusaha membeli semua orang di keluarganya. Lilis diracuni lewat omongan Narti. Ibunya diberi hadiah agar terpengaruh. Harjono seperti menyusun rencana pelan-pelan, dan tak ada yang menyadari, kecuali dirinya. Sore harinya, Lilis pulang dari pasar, membawa kantong plastik berisi daging, tahu, dan cabai. Sesuatu yang jarang mereka beli karena uang terbatas. "Dari mana uangnya?" tanya Darmo. Lilis meletakkan belanjaan di meja. "Dari Narti," katanya suruhan Harjono. "Kenapa harus Harjono yang ngasih-ngasih uang ke kamu? Emangnya aku udah nggak dianggap suami?" Lilis menoleh tajam. "Kalau kamu bisa ngasih, aku nggak perlu terima dari orang lain." Suasana langsung tegang. Tak ada kata lanjutan. Darmo masuk kamar, menutup pintu. Sementara di luar, Lilis menyiapkan masakan tanpa suara. Beberapa hari setelahnya, Darmo pergi ke rumah tua peninggalan kakeknya. Ia ingin menenangkan pikiran. Rumah itu terletak di ujung kampung, tak banyak yang lewat. Sudah bertahun-tahun tak dihuni. Pintu kayunya lapuk, jendelanya berdebu. Tapi di sanalah ia merasa lebih tenang daripada di rumah sendiri. Ia membersihkan ruang tengah, membuka jendela agar cahaya masuk. Di lemari tua, ia menemukan foto keluarga lama, surat-surat lama, dan beberapa buku, lusuh berisi tulisan tangan kakeknya. Sebagian berisi catatan keluarga, sebagian lagi tulisan berbahasa Jawa kuno yang sulit ia pahami. Ia menyimpan semuanya di dalam kotak kayu dan menguncinya kembali. Ada sesuatu dari rumah ini yang memanggilnya, tapi belum ia pahami. Malam harinya Lilis tidak pulang. Ia mengirim pesan lewat tetangga. Menginap di rumah Narti karena sakit kepala. Darmo duduk sendiri di depan rumah tua. Angin bertiup kencang. Di kejauhan, suara anjing menggonggong bersahut-sahutan. Ia merasa sesuatu mulai bergerak, tidak hanya dari luar, tapi juga dalam dirinya. Dendam, kekecewaan, rasa diasingkan dari keluarganya sendiri. Semuanya menyatu menjadi satu. Ia menatap gelapnya malam dan tahu, hidupnya tak akan kembali seperti dulu lagi. Hari itu, keluarga besar berkumpul di rumah Ibu Darmo. Ruang tamu disulap menjadi tempat pertemuan. Kursi-kursi plastik berjejer, piring kue tersusun di meja. Beberapa tetangga ikut datang, entah untuk menyaksikan atau hanya ingin tahu. Darmo duduk di pojok ruangan. Ia mengenakan kemeja kusam dan celana bahan yang bagian lututnya sudah mulai memudar warnanya. Di sebelahnya, Lilis duduk bersedekap, menunduk tanpa ekspresi. Di tengah ruangan, Harjono berdiri dengan tenang. Ia baru saja membantu ibunya menyiapkan dokumen yang katanya sudah disusun bersama notaris. Narti duduk di samping ibunya dengan wajah datar. Tak ada senyum, hanya tatapan seperti menunggu giliran menerima hadiah. "Ibu dan almarhum bapakmu sudah lama ingin ini dilakukan," ujar Ibu Darmo, memulai pembicaraan. "Sebelum semakin tua, lebih baik semuanya dibagi dengan jelas." Ia membuka map coklat, mengeluarkan selembar kertas, dan mulai membacakan isi surat pembagian harta. Tanah utama di jalan besar diberikan kepada Narti, sebidang sawah dekat sungai untuk Harjono. Sementara Darmo hanya disebutkan satu kali. Ia mendapat rumah tua di ujung desa yang sudah lama tak ditempati dan dikenal warga sebagai tempat yang dihindari. "Ini sudah keputusan bersama. Kalian harus menerima dengan lapang dada," kata Ibu Darmo, menutup dokumen itu. Darmo tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk.
Di kepalanya, pikirannya berputar. Rumah tua itu bahkan tidak punya aliran air bersih. Atapnya banyak yang bocor. Dulu, waktu kecil, ia pernah menginap di sana semalam dan mendengar suara langkah kaki di atap, padahal tak ada siapa-siapa. Warga desa juga sering menghindari melewati jalan depan rumah itu saat malam. Lilis langsung berdiri. "Jadi cuma itu yang kami dapat?" Tanyanya dengan nada tinggi. Narti dan Harjono lebih siap. Mereka bisa kembangkan harta ini. "Darmo, maaf saja, hidupmu belum stabil. Belum waktunya pegang yang besar-besar," jawab ibu tanpa ragu. Lilis tertawa kecil, sumbang. "Bagus. Jadi aku harus tinggal di rumah yang bisa roboh tiap hujan deras, sementara Kak Narti tinggal di tanah pinggir jalan yang harga jualnya bisa beli mobil?" Tak ada yang menjawab. Harjono hanya tersenyum kecil. Narti memutar bola mata lalu berdiri, pura-pura menenangkan suasana. "Lilis, ini bukan masalah besar kecil. Ini tentang kemampuan menjaga harta keluarga." Harjono kerja di kantor, dia tahu caranya mengatur. Lilis berjalan keluar rumah tanpa bicara lagi. Darmo menyusulnya setelah beberapa saat. Di luar, Lilis menunggu di dekat motor, tangan terlipat di dada. "Sudah cukup ya, aku nggak mau tinggal di rumah setan itu," katanya dingin. "Kita bisa perbaiki pelan-pelan. Aku bisa cari kayu bekas buat tambal atap," ujar Darmo pelan. Lilis menatapnya tajam. "Kamu itu nggak ngerti-ngerti ya? Aku bukan orang sabar yang bisa hidup di rumah tua sambil ngumpulin paku satu persatu. Aku bukan istri penunggu rumah kosong." "Kita nggak punya pilihan lain," jawab Darmo datar. "Aku masih punya pilihan. Aku bisa balik ke rumah Narti. Di sana nyaman. Di sana aku dianggap manusia." Lilis membalikkan badan dan pergi begitu saja. Darmo tak mengejar. Ia hanya berdiri di depan rumah ibunya, menatap tanah, merasa lebih kecil dari sebelumnya. Tak satu pun dari keluarganya membelanya. Semua merasa ia memang pantas mendapat paling sedikit. Ia dianggap tak mampu, tak layak memegang tanggung jawab, bahkan oleh ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Darmo pergi ke rumah tua yang menjadi bagiannya. Ia membawa beberapa alat tukang, berniat mulai membersihkan. Tiba di sana, ia mendapati rumput liar menjalar di halaman. Jendela-jendela tertutup debu, pintunya rusak di bagian bawah, bekas dimakan rayap. Ia membuka pintu pelan-pelan, berderit panjang, bau apek langsung menyergap hidungnya. Langit-langit tampak kusam, dindingnya berlumut. Tapi ini satu-satunya tempat yang ia miliki sekarang. Ia masuk dan mulai menyapu. Debu naik ke udara. Lantai dipenuhi sarang laba-laba. Beberapa papan lantai sudah rapuh, berlubang. Saat tengah membersihkan ruang tengah, suara langkah terdengar di luar. Darmo keluar, melihat ibunya berdiri sambil membawa plastik kresek. "Kamu beneran mau tinggal di sini?" tanya ibunya. "Ini rumah yang ibu kasih. Mau tak mau, saya terima," jawab Darmo tanpa senyum. "Ibu cuma khawatir kamu gak sanggup. Lihat rumah ini, udah tua banget. Mending kamu balik kerja keluar kota. Biar rumah ini dijual, uangnya bisa kamu pakai buat ngontrak." "Berarti ibu emang gak pernah niat kasih saya apa-apa," jawab Darmo datar. Ibunya terdiam sebentar, lalu menyodorkan plastik itu. "Ini ada lauk, makan dulu." Darmo menerimanya tanpa berkata. Ibunya berbalik pergi. Tak ada permintaan maaf, tak ada pelukan. Hanya langkah kaki menjauh. Malam harinya, Darmo duduk di ruang tengah rumah tua itu, di atas tikar yang ia bawa sendiri. Di sekelilingnya masih banyak debu dan kayu lapuk, tapi ia mulai terbiasa dengan sunyinya. Di tempat ini, tak ada yang meremehkan, tak ada sindiran, hanya suara angin dan derit kayu tua. Beberapa tetangga yang lewat melihatnya dengan tatapan aneh. Seorang ibu-ibu berbisik pada suaminya. "Ngapain si Darmo tinggal di rumah angker itu? Dulu katanya pernah ada orang kesurupan di sana." Darmo mendengar, tapi tak peduli. Ia menyalakan lampu minyak, lalu membuka buku-buku tua yang ia temukan di lemari. Beberapa halaman tertulis dengan tinta hitam,
bahasa Jawa kuno bercampur simbol aneh. Ia tak paham artinya, tapi ia merasa buku itu pernah disentuh oleh kakeknya. Malam kian larut. Lilis belum juga menghubunginya. Pikirannya kembali ke rumah ibunya, ke meja pembagian warisan yang tak adil, ke tatapan meremehkan Harjono, dan ke suara dingin ibunya yang menyebutnya tak pantas. Semua kejadian hari itu tak membekas sebagai luka biasa. Ia mulai menyadari, bukan cuma soal warisan. Ini soal bagaimana seluruh keluarganya perlahan menyingkirkannya. Ia tidak lagi dianggap bagian dari mereka, dan untuk pertama kalinya Darmo benar-benar merasa sendiri. Darmo mengunci pintu rumah tua dengan selot kayu seadanya. Angin malam menyelinap dari celah-celah dinding yang belum tertambal. Sejak kepindahannya 2 hari lalu, rumah itu tetap dingin meski matahari siang membakar ubun-ubun. Siang tadi, ia dan Lilis bertengkar hebat. Lilis datang membawa pakaian dan mengatakan ia akan kembali tinggal di rumah Narti. Tanpa menunggu tanggapan, perempuan itu pergi, meninggalkan Darmo bersama tikar gulung dan peralatan tukang di rumah yang bahkan belum sepenuhnya layak huni. Malam itu, saat ia menyapu lantai ruang belakang, ia memperhatikan sebuah tangga kayu pendek menempel di tembok. Tangga itu mengarah ke plafon yang memiliki pintu kecil. Loteng. Selama ini ia belum memperhatikannya. Rasa penasaran membuatnya mengambil bangku dan naik. Ia mendorong pelan papan penutup loteng. Awalnya berat, seperti ada sesuatu yang menahannya dari atas. Setelah beberapa hentakan, papan itu bergeser, dan bau debu tua menyembur keluar. Ia naik perlahan. Di dalamnya, ruangan sempit itu dipenuhi jaring laba-laba dan kotak-kotak kayu berdebu. Di sudut kanan, ia menemukan sebuah peti besar yang dilapisi kain hitam lusuh. Gemboknya sudah berkarat, namun tak terkunci. Dengan perlahan, ia membuka tutupnya. Di dalam peti, ada beberapa benda yang tampak seperti perlengkapan ritual. Sebuah keris kecil berkarat, tali dari serabut pohon pisang, botol kaca berisi cairan kental berwarna coklat tua, dan gulungan kain bertuliskan aksara Jawa kuno. Di bagian bawah ada tumpukan kertas usang. Tertulis dengan tangan menggunakan tinta hitam yang sudah mulai pudar. Ilmu pemisah darah. Catatan Sarpan. Nama itu membuat jantung Darmo berdetak lebih cepat. Sarpan adalah nama kakeknya dari pihak ayah. Dulu ia hanya tahu bahwa kakeknya seorang pertapa yang meninggal mendadak tanpa sebab jelas. Orang-orang desa sering menyebut rumah ini sebagai bekas tempat tinggal orang berilmu gelap. Darmo menuruni loteng dengan 1 gulungan kertas dan 1 botol kaca. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk mempelajarinya. Tulisan tangan kakeknya membahas tentang memutus ikatan darah dan membalas pengkhianatan keluarga. Di beberapa bagian, disebutkan soal tumbal, syarat darah, dan pengikatan niat. Semalaman Darmo tidak tidur. Ia membaca sampai pagi, mencoba memahami makna dari setiap simbol dan catatan. Semakin dibaca, semakin ia merasa isi tulisan itu seperti jawaban dari semua pertanyaannya selama ini. Bagaimana cara mengembalikan harga dirinya? Namun sejak malam itu pula, hal-hal aneh mulai terjadi. Pagi pertama setelah membuka peti itu, Darmo bermimpi buruk. Ia melihat Lilis berdiri di dapur, menangis sambil memeluk Harjono. Dari belakang, ibunya muncul membawa baskom berisi darah, lalu menyiramkannya ke wajahnya sendiri sambil tertawa. Ia terbangun dengan napas berat. Peluh membasahi leher. Ruangan tetap gelap meski sudah pagi. Ketika ia membuka jendela, seekor burung mati tergantung di kusen, terlilit benang hitam yang ia yakin tak ada sehari sebelumnya. Malam kedua lebih buruk. Saat tengah malam, ia mendengar langkah kaki dari langit-langit. Suara seperti kuku menggaruk papan kayu. Ketika ia melihat ke atas, suara itu berhenti. Tapi tak lama, suara bisikan muncul dari dapur. Bukan suara biasa. Seperti orang tua yang sudah hampir kehabisan napas. Tutup pengkhianatan dengan darah, Darmo terpaku. Suara itu muncul jelas sekali, seolah seseorang berdiri di balik dinding. Ia mengambil senter dan menuju dapur, tapi tak ada siapa-siapa.
Lantai dapur hanya dipenuhi debu. Namun saat ia memutar tubuhnya, ia melihat jejak kaki berwarna hitam menuju ruang tamu. Malam ketiga, penampakan mulai muncul. Saat ia duduk membaca kembali catatan kakeknya, pintu depan berderit pelan, padahal sudah dikunci. Sosok wanita tua dengan rambut panjang dan mata seluruhnya hitam berdiri di ambang pintu. Tangannya kurus kering, kuku-kukunya panjang, ia hanya menatap tanpa suara. Seketika ruangan menjadi dingin, lampu minyak meredup. Wanita itu tak bergerak, namun perlahan lenyap seperti kabut. Darmo hanya bisa duduk diam, tubuhnya kaku. Setelah kejadian itu, ia tidak lagi merasa takut. Yang muncul justru dorongan untuk membaca lebih dalam isi catatan Sarpan. Beberapa halaman terakhir mencatat satu ritual inti dari ilmu pemisah darah. Diperlukan darah dari benda milik orang yang dianggap mengkhianati. Darah itu dicampur dengan cairan dari botol yang kini ada di meja. Kemudian harus dilakukan pembacaan mantra di waktu tertentu, saat malam Jumat Kliwon dan bulan tertutup awan. 3 nama disebutkan secara khusus dalam ritual itu. Darmo menulis ulang di selembar kertas. Harjono, Narti, Lilis. Ia tak yakin apakah Lilis benar-benar pantas masuk dalam daftar, namun kata-kata yang Lilis ucapkan saat pergi dari rumah membuatnya tak bisa dihapus dari daftar itu. Darmo lalu mulai mengumpulkan benda-benda yang bisa ia gunakan. Dari saku jaket Lilis yang tertinggal, ia menemukan sapu tangan yang ada bekas darah haid. Dari rumah ibunya, saat berpura-pura berkunjung, ia mengambil sisir rambut milik Narti yang masih menempel helaian rambutnya. Untuk Harjono, ia menyusup ke garasi dan mengambil sarung tangan bekas yang masih lembab karena dipakai berkebun. Setelah semua terkumpul, ia letakkan di dalam peti kecil di sudut ruangan. Ia menandai kalender. 3 hari lagi malam Jumat Kliwon. Gangguan tidak berhenti. Tapi kini, suara-suara dan bayangan itu terasa seperti bimbingan, bukan ancaman. Setiap bisikan terdengar lebih jelas, setiap penampakan terasa seperti ajakan. Seolah sesuatu yang tertidur di rumah tua itu mulai bangkit, dan Darmo adalah kunci yang membukanya kembali. Malam menjelang. Di luar, suara jangkrik mengeras. Lampu rumah tetangga satu-satunya di ujung jalan mulai mati satu persatu. Di dalam rumah tua, Darmo menulis ulang mantra yang akan ia baca. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. Ia tidak lagi berpikir tentang adil atau tidak. Tidak ada lagi niat untuk memperbaiki. Semua sudah rusak sejak awal. Kini ia hanya ingin menuntaskan. Membayar lunas apa yang selama ini dicuri darinya. Dengan darah, seperti yang diminta oleh wanita tua bermata hitam itu. Hari-hari keluarga Harjono berubah seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Semua berawal dari teriakan anak bungsu mereka, Ayu, yang tiba-tiba histeris di kamar tidur saat sore menjelang. Tubuh kecilnya mengejang, lalu mendadak tenang. Tapi saat Harjono memanggil namanya, mata Ayu menatap kosong dan bibirnya bergumam dalam suara yang bukan milik seorang anak. Aku lihat paman berdiri di bawah pohon mangga. Dia bawa keris. Narti panik dan memanggil ustaz tetangga untuk membaca doa. Tapi setelah Ayu sadar, ia tak mengingat apapun. Sejak itu, malam-malam, mereka tak lagi tenang. Kejadian aneh terus berlanjut. Piring-piring di rak dapur meledak satu persatu meski tak disentuh. Radio yang diletakkan di meja makan menyala sendiri lalu mengeluarkan suara gaduh seperti orang bertengkar. Suatu malam, saat Harjono hendak mencuci muka, ia menatap ke cermin kamar mandi dan mendapati bayangan lelaki berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, ruangan kosong. Tapi saat menatap cermin lagi, bayangan itu masih ada. Wajah pucat dengan mata menatap tajam. Harjono mengenali wajah itu. Darmo pun tak ia segera membasuh wajah. Tapi bayangan itu lenyap hanya setelah ia menyiram air seember ke kaca. Di pagi harinya, Harjono menelepon Narti yang saat itu sedang ke pasar. Ia minta agar malam nanti keluarga kecil mereka menginap di rumah ibunya dulu. Tapi Narti malah meminta agar ia tenang. Aku akan bicara dengan Darmo, kata Narti sambil terdengar ragu. Petang itu, Narti datang ke rumah tua di ujung desa. Ia mengetuk 2 kali sebelum pintu dibuka. Darmo,
Berdiri di ambang pintu, memakai kaos lusuh dan sarung. Matanya kosong, wajahnya datar. Aku ingin minta maaf. Mungkin selama ini aku dan Harjono terlalu ikut campur. Ucap Narti Darmo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum pelan. Sebuah senyum yang tak membawa ketenangan. Narti menelan ludah, merasa seperti berdiri di hadapan orang asing. Semua ini, kalau ada yang salah, kita bisa bicarakan baik-baik. Darmo memiringkan kepalanya sedikit, lalu berkata singkat, "Sudah terlambat." Narti berdiri canggung beberapa saat sebelum akhirnya berpamitan. Saat ia berjalan keluar, bayangan wanita tua muncul di ujung lorong dalam rumah, tapi Narti terlalu tergesa untuk memperhatikannya. Malam harinya, Lilis yang masih tinggal di rumah, lamanya bersama beberapa barang yang belum diangkut tiba-tiba terjatuh di dapur. Tubuhnya kejang, mulutnya mengigau. Siman, Boksarinem, Lek Karyo, jangan ajak aku. Nama-nama itu adalah nama anggota keluarga Darmo yang sudah lama meninggal. Lilis bahkan tak pernah mengenal mereka secara langsung. Seorang tetangga yang mendengar suara gaduh membantunya dan memanggil warga. Saat sadar, Lilis tak tahu mengapa ia pingsan. Tapi malam berikutnya, ia kembali mengigau, menyebut nama-nama yang sama dengan tambahan, "Darmo, maafkan aku." Warga yang mulai mendengar, desas-desus kejadian di rumah Harjono dan rumah Lilis mulai menghindar secara perlahan. Ada yang berbisik kalau keluarga Darmo sedang terkena karma. Ada pula yang menganggap rumah tua yang ditempati Darmo benar-benar telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tak dibangunkan. Di rumah Harjono, gangguan semakin intens. Harjono sendiri nyaris tak tidur. Ia sering mendengar langkah kaki di atap. Saat ia naik untuk memeriksa genteng, ia menemukan cakar-cakar hitam di kayu penyangga. Seolah ada sesuatu yang merayap tiap malam. Suatu malam, Ayu kembali berteriak. Kali ini lebih keras. Saat Harjono dan Narti mendobrak pintu kamar, mereka mendapati anak mereka berdiri menghadap dinding, menggaruk tembok dengan tangan telanjang sampai jarinya berdarah. Dia sudah masuk lewat genteng, bisik Ayu tanpa menoleh. Saat Harjono mencoba menyentuhnya, Ayu menoleh dengan mata melotot. "Kau yang harusnya disingkirkan dari keluarga ini. Kau perusak," Narti histeris. Ayu lalu pingsan. Malam itu mereka tak berani tidur di rumah. Paginya, Harjono membawa keluarganya tinggal sementara di rumah seorang kerabat jauh di desa sebelah. Namun rasa takut tak juga hilang. Di dalam tas pakaian Narti, ditemukan sehelai rambut panjang beruban yang bukan milik siapapun dari mereka. Di rumah tua ujung desa, Darmo mengukir lingkaran di lantai dengan kapur. Di dalamnya, ia menyimpan 3 benda: sapu tangan, sisir rambut, dan sarung tangan. Ia menyalakan lilin dan membaca ulang mantra dari catatan sarpan bisikan itu kini datang lebih jelas. Kadang berupa suara ayahnya yang dulu sabar, kadang suara ibunya yang marah. Tapi suara wanita tua yang ia lihat pertama kali, itulah yang paling sering muncul. Suara yang memintanya teruskan. Darah sudah dipanggil, jangan berhenti sampai darah terpisah. Darmo duduk diam dalam lingkaran kapur. Matanya menatap, kosong ke arah pintu yang perlahan terbuka sendiri. Udara dingin menyelinap masuk. Ia tidak bergerak. Di rumah ibu mereka, Narti dan Harjono akhirnya datang untuk minta perlindungan. Tapi sang ibu hanya berkata, "Kalian sudah tua. Urus sendiri, masalah kalian, jangan bawa-bawa nama saya lagi." Untuk pertama kalinya, Harjono tak bisa membalas. Ia hanya menunduk. Di sudut ruang tamu, foto keluarga besar yang dulu tergantung dengan bangga kini terlihat miring dan berdebu. Dalam foto itu, Darmo berdiri di pojok kiri. Wajahnya dulu ramah. Tapi kini, saat Narti melihat ke arah foto itu, matanya seperti sedang menatap langsung ke arahnya. Malam Jumat itu, suara aneh terdengar dari dalam kamar ibu Darmo. Harjono yang sedang menginap di rumah itu mendengar suara seperti erangan bercampur dengan napas terengah. Saat ia membuka pintu kamar, tubuh ibunya sedang merangkak di lantai, menggonggong seperti anjing yang sedang marah. Air liur menetes dari mulutnya.
Matanya membelalak, penuh urat merah. "Ibu?" Harjono mendekat dengan ragu. Tiba-tiba tubuh ibunya berhenti bergerak, lalu menoleh cepat ke arahnya. Suaranya berubah berat, seperti berasal dari kerongkongan yang ditekan. "Pemisahan darah harus disempurnakan. Harjono, kamu harus ikut." Wajah ibu mereka berubah menjadi menyeramkan. Rahangnya bergeser tak wajar, seperti retak. Harjono tersentak mundur. Narti yang baru kembali dari dapur melihat kejadian itu dan langsung menjerit. Warga datang setelah mendengar teriakan. Beberapa mencoba memegangi tubuh ibu mereka yang meronta. Salah seorang menyarankan memanggil dukun desa. Harjono menyetujui. Malam itu, 2 orang datang, Ki Darsa dan asistennya, lelaki tua dan perempuan muda berjilbab yang dikenal sebagai perawat ritual. Ki Darsa menyiapkan sesajen dan dupa. Ia menggambar pola di lantai ruang tengah dan menancapkan jarum ke selembar kain putih yang dibentangkan. Mantranya panjang dan berulang, namun Ibu Darmo malah tertawa keras. "Haha, kamu pikir kamu siapa? Orang tua bau kemenyan," teriaknya dengan suara berat. Ki Darsa tetap melanjutkan mantranya. Namun tiba-tiba, dupa yang dinyalakan padam serentak, dan api dari lilin sesajen menyembur ke atas seperti ditiup angin besar. Ibu Darmo mendadak menggeliat seperti kejang, lalu pingsan. Dukun itu diam sejenak. Ini bukan kerjaan orang sembarangan. Ini bukan sekadar kesurupan biasa. Ini ilmu pemisah garis keturunan. Sudah dikunci dari akar. Harjono mencengkeram lengan. "Ki Darsa, panik. Maksudnya apa? Siapa yang melakukan ini?" Ki Darsa tidak menjawab. Ia hanya memandangi ruang rumah itu seperti membaca sesuatu yang tak terlihat. Paginya, ibu mereka bangun dengan tubuh lemah dan tidak mengingat apapun. Tapi ia terus mengeluh sakit kepala dan takut melihat bayangan sendiri. Sementara itu, Lilis, yang sedang berada di rumah lamanya, mulai mengalami mimpi buruk berulang. Ia melihat tubuh Darmo berdiri di tengah lingkaran api. Di sekelilingnya bayangan orang-orang yang wajahnya tak jelas, tapi terus memanggil nama-nama keluarganya. Setelah bangun dari mimpi itu untuk ketiga kalinya, Lilis duduk lama di ruang tamu. Ia teringat kembali bagaimana awal semuanya berubah. Ia ingat betapa cepatnya ia mulai membenci suaminya setelah setiap kunjungan dari rumah Narti. Kini semua mulai masuk akal. Lilis menangis dalam diam. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Semua ini karena Darmo. Ia sadar, suaminya telah membuka sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Tapi ia juga sadar, semua ini berawal dari dirinya juga. Hari itu juga, Lilis nekat berjalan kaki menuju rumah tua, tempat Darmo tinggal. Ia melewati jalanan kecil yang dikelilingi pohon bambu. Angin dingin menusuk meski matahari bersinar terik. Saat mendekat, ia melihat rumah itu tampak berbeda. Dindingnya yang dulu lapuk kini, tampak lebih gelap seperti diselimuti. Celaga, ubin lantainya terlihat mengkilap. Tapi bukan karena bersih, melainkan seperti basah oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari dalam rumah, terdengar suara berbisik pelan-pelan, kadang seperti doa, kadang seperti makian. Lilis berdiri di depan gerbang, kecil. Ia mengetuk 2 kali, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, masih sunyi. Lalu ia coba membuka pagar besi itu, terkunci. Dari balik jendela, bayangan wajah Darmo muncul, tapi bukan wajah suaminya yang biasa. Kulitnya tampak pucat, matanya lebih dalam. Ia menatap lurus ke arah Lilis tanpa berkata sepatah kata pun. "Aku tahu ini salah," teriak Lilis dari luar. "Tapi kau juga tidak benar, Darmo." Bayangan itu menghilang seperti kabut disapu angin. Lilis mulai menggigil. Ia melangkah mundur. Angin di sekitar rumah itu berputar aneh. Daun-daun kering beterbangan walau tidak ada hembusan dari arah mana. Pundobar, seekor anjing hitam, tiba-tiba muncul dari samping rumah. Tubuhnya kurus, matanya merah menyala. Ia menggonggong pelan, lalu duduk menatap Lilis. Lilis terpaku. Anjing itu tidak menyerang, tapi hadirnya cukup untuk membuat tubuhnya kaku. Tiba-tiba suara wanita tua terdengar dari balik rumah. "Kau datang terlambat. Darah sudah dipisah.
pengkhianatanmu sudah ditulis. Lilis berlari pergi tanpa menoleh. Suara gonggongan menggema hingga jauh. Saat ia tiba di jalan utama desa, tubuhnya masih gemetar. Sementara itu, di rumah ibunya, Harjono mendapati bahwa jam dinding tak lagi bergerak. Telepon rumah hanya berbunyi lirih setiap kali diangkat, dan malam itu seorang tetangga datang mengaku melihat ibu mereka duduk di halaman depan rumah tua Darmo. Tapi saat Harjono mengecek ke rumah itu, tak ada siapapun, bahkan tak ada jejak kaki. Ia tak tahu apakah ibunya berjalan ke sana dalam tidur atau ada yang membawanya. Kini ketakutan berubah menjadi kepasrahan. Semua ikhtiar telah dicoba, dukun, doa, bahkan perlawanan fisik, tapi semuanya gagal. Yang tersisa hanya satu kenyataan. Darmo tidak lagi hanya menyimpan dendam. Ia sudah mulai menjalankan sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh orang biasa. Pagi itu, halaman rumah tua di ujung desa tampak seperti biasa, sunyi dan tertutup. Tapi di dalamnya, Darmo sedang duduk bersila di depan lingkaran tanah yang dikelilingi abu gosong dan darah kering. Di tengah lingkaran, seekor ayam cemani terikat, matanya ditutup kain merah. Di sebelahnya, segenggam rambut yang diambil dari sisir milik Narti, ibu, dan Lilis dimasukkan ke dalam mangkuk tanah liat. Sebuah lilin hitam menyala di atas batu pipih, mengeluarkan aroma tajam yang menusuk hidung. Ritual ini adalah bagian terakhir dari catatan peninggalan kakeknya, yang ia temukan terkunci dalam peti kayu loteng. Ilmu pemisah darah butuh penyempurna, tumbal darah dan potongan dari pengkhianat. Tak perlu nyawa manusia, cukup darah dari makhluk hidup, dan bagian tubuh dari mereka yang menyakiti. Darmo mengiris leher ayam itu dengan pisau kecil berukir, darah muncrat ke lingkaran abu. Lilin mendesis seolah hidup. Ia tak berkedip. Tangan kirinya bergetar, tapi wajahnya datar. Di luar sana, Harjono sedang duduk di meja makan, matanya sembab, wajahnya kuyu. Sejak kejadian ibu mereka kerasukan, rumah menjadi dingin meski cuaca panas. Narti sudah beberapa hari tak keluar kamar. Setiap kali Harjono mencoba bicara, ia hanya duduk menatap dinding sambil meracau. Pagi itu, Harjono ingin keluar mencari bantuan. Tapi baru beberapa langkah keluar rumah, tubuhnya mendadak lemas. Pandangannya buram. Ia jatuh tersungkur di tanah, kejang-kejang dengan mulut berbusa. Tak ada yang melihat, tak ada yang menolong. Jenazah Harjono baru ditemukan sore harinya oleh tetangga yang curiga karena rumahnya tak dibuka sejak pagi. Warga geger. Polisi datang, tapi tidak menemukan tanda kekerasan atau keracunan. Kematian Harjono disebut serangan jantung mendadak, meski tubuhnya terlihat seperti baru diseret dan matanya membelalak lebar. Narti dibawa ke puskesmas, tapi ia hanya menggumamkan satu kata berulang-ulang. Darmo, Darmo, Darmo. Sementara itu, Ibu Darmo ditemukan gantung diri di dapur rumahnya. Tali tambang yang digunakan mengikat pada balok kayu, dan di bawahnya, darah menetes dari kaki yang membiru. Anehnya, tidak ada kursi atau tumpuan di sekitarnya. Tubuhnya tergantung rapi seperti digantung oleh tangan lain. Warga mulai membicarakan kejadian-kejadian ini dengan nada sumbang. Mereka takut menyebut nama Darmo, tapi semua tahu siapa yang tinggal di rumah ujung desa itu. Di tengah kegaduhan itu, Lilis berjalan sendirian menuju rumah tua itu. Rambutnya kusut, kakinya kotor, wajahnya kosong. Ia tak membawa tas, hanya mengenakan das terlusuh dan sandal jepit. Pintu rumah terbuka sendiri saat ia tiba. Tanpa berkata apapun, Lilis masuk dan menutupnya perlahan. Setelah itu, tidak ada yang pernah melihatnya keluar lagi. Rumah itu berubah seperti tertutup dari dunia luar. Bahkan posyandu yang biasanya berkeliling desa tidak berani melewati jalan menuju sana. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pagar rumah itu. Beberapa warga mengaku mendengar suara tertawa anak kecil dari arah rumah itu pada malam hari. Ada juga yang bersumpah mendengar suara laki-laki membaca sesuatu seperti mantra dengan nada pelan, kadang diselingi suara tangisan. Rumah tua yang dulu dianggap tak berharga, kini menjadi sumber rasa takut.
Warga desa memilih diam. Tidak ada yang ingin mengusik. Seorang pemuda yang penasaran mencoba memotret rumah itu dari kejauhan. Tapi hasil fotonya selalu buram, seolah kamera menolak menangkap wujud rumah itu secara jelas. Beberapa orang yang pernah dekat dengan keluarga Darmo mulai sakit tanpa sebab. Salah satu sepupu mereka yang dulu ikut mengolok-olok Darmo, ditemukan bingung berkeliaran di pasar, lupa nama sendiri, waktu berjalan. Tak ada kabar dari dalam rumah itu. Tapi satu hal yang pasti, warisan sudah dibagi. Tidak seperti yang orang-orang Nyane harapkan, tapi seimbang menurut tangan yang berbeda. Darmo berhasil memisahkan darah, tapi harga yang dibayar adalah keterputusan dari kehidupan biasa. Ia tidak mati. Ia tidak hilang. Ia hanya pindah ke tempat yang tak semua orang bisa sentuh. Kini, siapapun yang melewati rumah tua itu menunduk dan mempercepat langkah. Mereka tak mau menoleh. Mereka tahu, beberapa pintu memang ditutup bukan untuk dibuka kembali.